Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andreas Napoleon berbagi cerita. Pagi ini menjelang matahari terbit, kita membaca kitab surat Ali Imran ayat 149 sampai 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru bima asrakum billahi malam yunazzilu bihi sultanan wa mawahumun nar wa bi'sa maswad zalimin. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iztahussunahum bi izni hatta iza fasiltum wa tanazatum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Walaqad afa wallahu zu fadlin alal mu'minin idza tus'iduna wala talquna ala ahadi wa rasuluh yad'ukum fi uhrakum wa asabakum ghamman bi ghammil likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum wallahu khabirum bima ta'malun. Summa anzala alaikum min ba'dil qawmi amana tanu amsa yaghsha ta'i wa minkum wa ta'ifatun wa ahammahum anfusahum yazunnuna billahi ghairal haqq zonal jahiliyah yaqulu nahalana minal amri min sayin wal innal amra kullahu lillah yuhuna fi anfusihim
la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma kutilna hahuna ulau kuntum fi buyutikum la baroza lazina katiba alaihimul qatlu ila madojihim wali baitalia lahu ma fi sudurikum waliyamahiso ma fi qulubikum wallahu alimun bijatis sudur. Innal ladzina tawal minkum yaumat taqol jam'an innamas tazallahumus syaiton biba'di maka sabu walakot afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang sudah dinyatakan beriman, jadi orang yang sudah beriman ini, kalau di awal Al-Baqarah ada yang ditolak pernyataan orang beriman, dia baru dinyatakan tunduk. Seperti orang-orang Mekah. Orang Mekah itu waktu Mekah ditaklukkan, mereka itu baru tunduk, belum beriman. Nah, yang orang sudah beriman ini orang yang sudah yakin kepada Nabi terakhir Muhammad SAW atau ayat-ayat. Tetapi keyakinannya itu belum tentu dia melakukan perbuatan sesuai dengan petunjuk kitab. Nah, kalau dia tidak melakukan sesuai petunjuk kitab ini dan dia ternyata baik sadar atau tidak sadar, ternyata dia mengikuti orang-orang yang tidak pakai kitab yang disusun dari bacaan-bacaan yang diterima Nabi terakhir kita Muhammad SAW, maka dia akan menjadi orang kembali kafir gitu. Nah, ini harus dipahami nih, konteks beberapa ayatnya adalah konteks bicara kepada orang-orang yang kafir. Maka di sini banyak pernyataan-pernyataan yang menggunakan kata-kata Allah atau dia. Jadi mereka ini baru beriman tapi belum menjalankan Iqra, membaca kitab ini sebagai tugas. Jadi kita ini membaca kitab ini sebagai petunjuk yang akan kita jalankan sebagai tugas dari kita sebagai manusia gitu. Nah, kalau sudah seperti itu maka kita akan berhubungan dengan Rob gitu, Rob. Nah, terakhirnya kita akan berlindung kepada Robin Nas, Robil Falak,
a'udzu birabbil falaq, Robil bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita akan seperti apa-apa yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang yang bertakwa. Mereka akan mulai mengenal pemilik alam semesta, Rabb. Jadi bukan menggunakan kata ganti Allah, itu artinya semua dia. Jadi alam semesta ini ya milik pencipta, yaitu Rabbil Alamin, Rabbikal ladzi khalaq. Makanya diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi dia pelindung dan dialah sebaik-baik penolong. Akan tetapi akan kami sanulqi fi qulubi. Nah, ini kata-kata kami ini tidak terindikasi di ayat ini. Jadi akan dimasukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan dia, asroku billah. Jadi ini Allah di sini digunakan karena ini berhubungan dengan orang kafir. Jadi orang kafir itu harus bersyahadat dulu, menyatakan qul huwallahu ahad. Jadi mereka paham dulu pada konsep satu frekuensi, yaitu ahad. Baru dia bisa masuk ke Iqra. Iqra membaca, mengaktifasi diri untuk punya pengetahuan, punya ilmu, sehingga mampu berbuat sesuai petunjuk, sehingga menjadi ahlu taqwa yang akan sama dengan para nabi dalam perjuangannya menyampaikan kitab ini, menjalankannya. Dengan sesuatu yang dia sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Jadi banyak orang-orang yang mempersekutukan Rob ini dengan makhluk-makhluk lain, makhluk ciptaan yang tidak ada keterangan tentang itu. Jadi banyak yang di sini dinyatakan syirik kepada jin, pada malaikat. Jadi menuhankan malaikat itu termasuk syirik. Menuhankan kata-kata, ayat. Jadi bukan bismi rabbikal ladzi khalaq gitu, sesuai dengan perintah Iqra. Tempat kembali mereka ialah neraka. Yunazil bihi sultan. Nar. Jadi nar ini sebetulnya bahasa sebenarnya bukan neraka tapi samudra. Jadi samudra itu adalah gelombang gitu. Gelombang rendah. Jadi nar ini sebetulnya kalau secara teknologi adalah gelombang rendah, gelombang yang tidak bisa terbang. Jadi seperti api itu rendah, bukan seperti cahaya yang bisa terbang, bisa jauh. Nah, api itu ya di bawah aja membakar. Itulah
gelombang rendah, makanya dibilang api neraka. Itu cuman penafsiran neraka ini kan dari agama lain dan belum digunakan bahasa teknologi itu, bahasa gelombang. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang zalim itu nanti ya dia tidak berubah menjadi dimensi cahaya, sehingga dia akan berada di samudra gelombang rendah yang bahan bakarnya manusia dan batu, karena dia api gitu, gelombang api, gelombang rendah, samudra api ya, seperti magma. Magma itu batu yang mencair karena gelombang rendah. Kalau dia menjadi cahaya seperti nuklir, dia akan hilang. Benda itu akan hilang, dia berubah menjadi cahaya. Dan sesungguhnya dia telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Jadi kita akan menjadi lemah ketika kita berselisih, saling menyalahkan, saling merasa benar. Dan kita tidak berselisih ketika kita membaca kitab yang sama. Nah, kitab yang sama ini merupakan susunan dari bacaan ayat-ayat dan surat yang diterima Nabi terakhir Muhammad SAW, disusun menurut susunan yang diterima oleh Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama. Makanya yang menyusunnya adalah khalifah, sesuai dengan ketika diterima Adam alaihissalam sebagai khalifah. Dan mendurhakai perintah. Jadi perintah di sini adalah perintah-perintah yang ada di kitab ini. Jadi ketika kita tidak menjalankan perintah-perintah di kitab ini, maka kita akan menjadi lemah. Jadi sekarang kan perintahnya Iqra, membaca kitab petunjuk ini, tidak dijalankan oleh umat hari ini. Maka umat manusia hari ini yang beriman ini lemah. Kenapa lemah? Karena mereka tidak Iqra, tidak mempelajari petunjuk ini. Hanya dengan membaca petunjuk ini, manusia menjadi kuat untuk menghadapi tipu daya iblis, setan, dan manusia ini banyak yang ingkar, banyak yang menentang, karena dia punya kebebasan mau menentang atau mau taat. Kalau makhluk lain diwajibkan taat, manusia yang ada kebebasan sebagai khalifah untuk memilih. Dia mau memilih Iqra, membaca kitab petunjuk untuk orang-orang bertakwa, atau dia tidak mau membaca kitab petunjuk ini, tidak mau memahaminya, maka dia beriman pada kitab-kitab lain, dan ya resikonya pasti terjadi perselisihan. Nah, itu umat menjadi lemah. Maka hari ini kita lihat umat manusia lemah menghadapi tipu daya iblis. Sesudah dia memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Nah, ini yang kita suka ini ada di kitab ini, yaitu wanita, harta berupa emas, binatang ternak, sawah ladang. Jadi ketika umat-umat ini menjadi lemah, runtuh, itu ketika mereka mulai kaya umumnya, kerajaan-kerajaan besar,
itu yang terus dikalahkan oleh pihak-pihak yang tidak menjalankan isi kitab, ingkar kepada kitab. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia. Jadi di antara orang-orang yang beriman tuh ada yang dia memang menghendaki dunia. Jadi dia beriman tapi dia mencintai dunia. Dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Jadi ada orang yang beriman yang menghendaki akhirat, maka dia akan taat kepada petunjuk. Kalau yang beriman tapi tidak dia menghendaki dunia, maka dia tidak akan menggunakan kitab ini sebagai petunjuk. Dia punya kitab-kitab lain yang bisa dia bebas untuk apa yang dia mau di dunia ini, apa yang dia sukai gitu. Jadi sini ada ayat-ayat yang menyatakan janganlah kamu bermewah-mewah, larangan. Kenapa? Karena itu akan membuat kita tidak dalam perjuangan lagi, kita menikmati hasil gitu. Jadi bukan di akhirat nikmat itu. Kita mau nikmat itu di dunia kita gunakan. Kalau yang akhirat dia gunakan nikmat itu untuk berjuang, kesempatan, dia punya kelebihan rezeki segala dia pakai terus untuk berjuang. Itulah makanya Nabi Muhammad dengan istrinya itu orang paling kaya di Mekah. Khadijah itu hartanya 3/4 kota Mekah. Ketika meninggal ya bajunya tambelan. Begitu juga Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Nah ketika Utsman sudah menjadi kaya, Romawi dan Persia takluk, nah disitulah orang Mekah mulai berkuasa, tidak mengakui Ali sebagai khalifah dan Muawiyah mengangkat dirinya sebagai khalifah. Nah disinilah terjadi ada kitab-kitab lain yang ditulis oleh khalifah yang mengaku khalifah oleh Muawiyah. Dia mengembangkan kitab-kitab berupa kisah-kisah para nabi, lalu berlanjut terus menjadi lahirnya mazhab, 4 mazhab. Dan kitab ini mulai dilupakan. Nah di